Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Minal aidin wal faidin, kepada segenap semuanya yang mendengarkan dialog kali ini masih dengan seorang pendeta tersohor, yaitu Pendeta David Salim. Selamat menyaksikan. Gini loh Mas ya, puasa itu ya yang dilakukan nabi-nabi dan rasul-rasul zaman dulu itu hanya untuk apa ya, kayak sepertinya kayak mematikan kehendak nafsu lah gitu lah. Kan manusia kan nafsunya kan menguasai kehidupannya kan. Nah dengan puasa itu diharapkan nafsu itu bisa direm atau bisa dikendalikan ya. Jadi tujuannya seperti itu. Jadi waktu nafsu ini bisa dikendalikan ya, baik itu nafsu makan, nafsu syahwat, nafsu keinginan memiliki ini dan itu ya, keinginan berkuasa, keinginan apa itu, jadi lebih dari yang lain ya, itu bisa dikendalikan dengan puasa gitu loh. Ya, jadi tujuannya itu adalah untuk pengendalian diri lah. Supaya apa? Nah, waktu dirinya atau nafsunya ini bisa dikendalikan, ya waktu dia mau menghadap Tuhan itu bisa lebih gampang gitu loh. Itu tujuannya Mas. Nah, tapi kalau kalian, ini agak beda kalau saya lihat ya. Karena puasa itu termasuk bagian dari penebusan dosa, benar nggak sih? Makanya dikatakan setelah puasanya selesai, kalian katanya menjadi fitri, ya kan? Menjadi bersih lagi, putih lagi seperti kertas. Nah, artinya dosa itu kok bisa diatasi dengan puasa gitu loh. Ya itu aja Mas yang saya maksud gitu loh. Bahwa dosa itu tidak ada hubungannya dengan puasa, tidak ada. Cuma kalian di Muslim itu kan banyak sekali ya cara-cara untuk bisa mengurangi dosa itu ya kan. Yaitu dengan puasa satu. Terus nambah pahala dari baca Quran ya kan. Bersyahadat terus, Al-Fatihah terus 17 kali sehari kan. Terus beramal sebanyak-banyaknya. Terus apa lagi tuh? Ya orang naik haji. Orang naik haji juga tujuannya untuk penebusan dosa loh. Benar nggak? Nah salah satunya dengan mencium hajar aswad itu. Itu tidak bisa dipungkiri itu. Hajar aswad itu adalah untuk penyucian dosa. Karena dengan hajar aswad itu yang katanya tadinya putih terus jadi hitam, itu dosa manusia kesedot di situ. Nah, itulah kepercayaan Muslim. Ya saya udah pelajari, terus gimana dong? Saya kan sebelum masuk grup diskusi kan saya belajar dulu juga gitu ya. Makanya sampean bisa lihat saya itu apa omong kosong doang, apa memang ada benernya. Ya coba sampean nilai sendiri.
Nah, sedangkan saya di dalam iman Kristen, manusia itu sudah berdosa, ya kan? Tidak ada manusia yang nggak berdosa, itu nggak ada. Nabi siapapun berdosa. Nah, bagaimana manusia itu bisa lepas gitu loh, bisa bersih lagi? Ya dengan korban. Nah, makanya Yesus datang, dia menjadi korban penebus dosa. Nah, ini yang ditolak oleh Muslim. Lewat ayat An-Nisa 157 itu, Yesus atau Isa Al-Masih nggak disalib katanya. Seseorang yang diserupakan wajahnya mirip Isa, itulah yang disalib. Siapa orangnya? Nggak dijelasin. Kok Allah bisa sembarangan menserupakan muka orang? Jadi sepertinya kok Isanya selamat, orang lain yang nggak tahu menau sekarang yang disalib. Ini jadi gimana? Kan bertolak belakang. Ya, terus kalian terus saja ya cari cara sendiri gitu loh. Ya, yang penting jangan jahat lah ya. Kalau jangan jahat, Mas, orang Buddha juga jauh lebih baik. Orang Hindu juga sama, mereka juga tidak mau jahat. Nah, tapi di hadapan Allah, tidak jahat aja itu tidak cukup. Nggak cukup, Mas. Kalau dengan tidak jahat, cukup bisa masuk surga. Saya katakan, Yesus tidak usah nuzul, tidak usah turun, tidak usah datang ke bumi, Mas. Ya, kalau cuma sekedar Yesus atau Isa itu Rasul dan Nabi, ya banyak Nabi dan Rasul, tinggal tentuin aja ini anaknya si bapaknya siapa, ibunya siapa. Nanti anak kamu jadi Nabi, anak kamu jadi Rasul, gitu aja gampang. Ya kan? Tapi kan kenapa harus Yesus, harus alkoholik sendiri, harus Tuhan sendiri yang turun ke bumi ini gitu loh. Ya karena kalau cuma manusia, ya penebusan dosanya itu nggak sempurna istilahnya. Manusia kan berdosa juga. Masa yang berdosa menebus dosa juga kan nggak mungkin. Ya, jadi harus Tuhan sendiri. Makanya dikatakan Isa Al-Masih itu Zakiyah kalau di Quran kalian. Kenapa sampai ditulis begitu? Itu juga kamu nggak tahu. Nah, kalau di dalam Bible itu dijelaskan Yesus adalah manusia yang tidak berdosa dan dia menjadi korban yang sempurna buat penebusan dosa manusia. Nah, ini yang kalian nggak ada, Mas. Makanya kalian yang nguplek pokoknya dengan cara sendirilah sebisa-bisanya gitu ya kan. Itu seperti anjurannya Muhammad ke Fatimah. Fatimah, aku sendiri nggak tahu kamu itu harus bagaimana supaya bisa diterima Allah. Ya pokoknya kamu berusaha sekuat mungkin aja lah gitu intinya ya kan. Ada kan di hadisnya kan? Ada. Saya udah baca itu. Ya itulah Mas bedanya ya. Puasanya sampean itu adalah untuk menebus dosa. Bahkan menjadikan manusia yang tadinya udah hitam nih selama setahun nanti diputihkan lagi sepertinya begitu. Ya buat saya ini beda dengan nabi-nabi dan rasul di zaman dulu di Israel itu ya nggak seperti itu, nggak ada, saya nggak pernah baca puasa itu menebus dosa itu. Mas, manusia itu dibenarkan Mas, gitu loh, bukan dianya hidup benar terus jadi benar. Nanti deh, ini agak ngederin kali ya. Manusia itu benar karena dibenarkan oleh Allah, gitu. Dibenarkan ya. Jadi walaupun manusianya salah, tapi dibenarkan oleh Allah. Yaitu dengan mengimani pengorbanan Yesus Kristus. Korbannya Yesus Kristus itu diimani. Jadi nanti bukan kebenaran manusia sendiri yang membuat manusia jadi benar. Tapi karena imannya, gitu loh. Nah, karena imannya kepada Yesus, makanya manusia dibenarkan. Nah, tapi Muslim juga jangan terlalu ngegampangin ya. Oh, enak banget kalau begitu. Nanti berbuat dosa aja terus. Kan tetap dibenarkan. Enggak begitu, Mas.
Kalau yang namanya beriman kepada Yesus, hidupnya juga harus jauh lebih benar gitu loh. Makanya ada ayatnya kan, kalau kamu itu hidup nggak lebih benar dari orang Farisi. Orang Farisi kan ahli hukum agama ya kan. Kalau hidup kamu itu nggak lebih benar dari orang Farisi atau ahli-ahli agama itu, ya kamu percuma gitu loh mengikut Yesus itu. Ya, jadi mengimani Yesus itu juga berat, Mas. Bukan berarti hidupnya sembarangan. Boleh katanya melacur lah. Boleh katanya begini, begitu, yang berdosa dianggapnya seenak-enaknya. Enggak begitu gitu loh. Kalian muslim tahu dari mana hidup orang Kristen itu begitu enak? Ya tanyalah kepada yang ngerti ya. Mungkin kalau kamu nanyanya ke orang Kristen yang nggak ngerti ya jawabannya juga ngaco pasti. Tanya ke yang ngerti. Ya, namanya iman, namanya percaya. Itu hidupnya harus baik sekali gitu loh. Nah, sekali lagi, itu pun tidak membuat manusia jadi benar. Sekali lagi, benar itu karena dibenarkan karena imannya kepada Yesus. Ya, makanya Yesus itu disebutnya anak domba Allah. Yesus itu sempurna, tanpa dosa. Yesus itu menjalankan hukum Taurat dengan sempurna. Nah, itu namanya tidak bercacat. Manusia nggak bisa, Mas. Nah, di dalam kesempurnaannya, Yesus itu mati sebagai korban buat penebusan dosa manusia. Nah, supaya yang mengimaninya itu dibenarkan, hidupnya dibenarkan. Ya, bukan karena kita berlaku benar, bukan terus baru bisa benar, bukan. Tapi sekali lagi, dibenarkan itu juga bukan berarti kita boleh hidup sengaco-ngaconya ya, sejahat-jahatnya, enggak gitu loh. Ya, kalau kamu ketemu orang Kristen yang hidupnya sengaco-ngaconya, ya kamu kemplang aja dia gitu loh. Itu bukan orang Kristen itu kalau begitu. Ya Mas ya, nggak ada ajaran setelah dibenarkan oleh Yesus itu hidupnya boleh seenak-enaknya, itu tidak ada. Tadi saya udah katakan, kalau orang itu sudah memiliki iman atau menjadi pengikutnya Yesus, hidupnya harus lebih baik dari orang Farisi atau ahli-ahli agama pada waktu itu. Berat, Mas. Kalau kita nih misalnya ya, memandang perempuan aja, misalnya perempuan cantik ya, tubuhnya seksi ya, kita baru mandang aja terus naik syahwatnya gitu kan, itu aja udah dosa loh. Jadi boro-boro kita melakukan hubungan seks dulu baru dosa. Baru ngelihat terus timbul syahwatnya aja itu sudah dosa, Mas. Nah, beratnya itu di situ gitu loh. Secara pikiran juga udah harus bersih. Ya, jadi kalian muslim kan suka ngegampangin ya kan. Oh, di surga ada pelacuran. Aduh, apaan lagi? Ngaco semua itu. Ya semoga mulai ngerti lah. Ya, kalian muslim kan gak ngerti ya bahwa Yesus itu di dalam kemanusiaannya, dia menyerahkan hidupnya untuk menjadi penebusan bagi banyak orang. Itu ada ayatnya, Mas. Nah, itu sudah dijalankan di zaman Torah, di zamannya Musa. Kamu baca di kitab Imamat, itu ada yang namanya korban penebusan dosa. Korban penebusan dosa. Jadi kalau waktu ini nih, waktu itu ada bangsa Israel yang sudah salah ya. Nah, itu kan di hadapan Allah kan mati kan. Kalau orang sudah salah itu kan berdosa kan, mati hukumannya kan. Nah, supaya orang itu bisa bebas, bagaimana? Ya harus ada korban. Nah, makanya ini sampean juga kan ada korban ya kan di Quran. Tapi nggak jelas maksudnya apa korban hanya untuk mengikuti Milo Ibrahim doang. Padahal enggak gitu loh. Ya, cuma kalian nggak ada ya udahlah ya. Kalau zaman Musa ada, kamu baca di kitab Imamat, ada korban penebusan dosa. Itulah lewat binatang
ya, menggantikan hidupnya manusia yang sudah hilang itu. Nah, nanti Yesus datang, dia menggenapi semua yang ada di Torah itu. Dia menjadi korban yang sempurna gitu loh. Kalau korban binatang itu ya cuma bayangan aja. Yesus menjadi korban yang sesungguhnya. Nah, makanya barang siapa yang mengimaninya, ya dosanya itu ditebus. Maksudnya itu di situ. Jadi seperti dosa itu kan kayak hutang kan. Nah, waktu Yesus datang, dia menebus dosa manusia. Jadi hutang dosa manusia itu dibayar lunas di situ. Gitu loh. Nah, tapi tentu saja sekali lagi setelah dosanya ditebus, hidupnya tidak boleh sembarangan. Itu semua larangan-larangan Allah ya memang harus dijalankan gitu loh. Bukan terus jadi hidup sengawur-ngawurnya ya, Mas. Bapak Pendeta David, Anda mengatakan puasa itu sudah dilakukan oleh para nabi-nabi zaman dahulu dan termasuk ajaran para nabi-nabi terdahulu. Ya, itu memang betul, Pak David. Setiap nabi itu setiap para nabi itu memang berpuasa, mengajarkan tentang puasa. Namun puasa di sini adalah syariatnya itu berbeda atau tata caranya itu berbeda. Karena apa? Karena selalu disesuaikan dengan kondisi manusianya. Gitu loh. Ada yang berpuasa itu tiap hari dalam 3 bulan gitu. Ada yang berpuasa itu sekarang puasa besok enggak, besok puasa lagi, besoknya enggak, besoknya ada yang begitu. Itu tergantung umatnya. Allah itu memberikan sebuah aturan itu kepada seorang rasul. Ketika rasul itu diutus, disesuaikan dengan umat manusia itu sendiri gitu loh Pak David. Nah, kalau Anda mengatakan puasa itu adalah salah satu cara untuk mengendalikan hawa nafsunya, itu memang benar. Di dalam ajaran Islam pun juga demikian gitu loh Pak David. Nah, tidak ada di dalam Islam itu dikatakan begini, menebus dosa, berpuasa adalah menebus dosa. Gak ada seperti itu. Puasa itu adalah salah satu cara untuk bertobat kepada Allah gitu. Karena kita umat Islam ini bertobat, maka Allah mengampuni dosa-dosanya jika orang itu berpuasa. Begitu loh Pak David. Kemudian membayar zakat fitrah. Zakat itu memberikan sebagian daripada harta kita. Itu memberikan kepada orang yang fakir miskin gitu loh Pak David. Itu tidak lepas daripada sedekah gitu loh Pak David. Di situ setelah Idul Fitri gitu loh. Sebelum hari raya itu apa? Agar kita merasakan sesuatu yang diderita oleh orang yang kelaparan gitu loh Pak David. Orang itu yang tidak makan seharian, terus kemudian itu semua kita itu setelah kita puasa, kita itu timbul rasa iba gitu loh. Artinya melihat orang kelaparan itu kita itu sudah merasakan gitu. Itu cerminan agar kita itu selalu peka terhadap lingkungan kita juga gitu loh Pak David. Itu salah satu dampak yang kita rasakan setelah kita berpuasa gitu loh Pak David. Kalau Anda bicara tentang puasa di dalam Islam itu puasa itu ada aturannya gitu. Aturannya itu jelas dicontohkan oleh para utusan itu, yaitu dicontohkan oleh utusan yaitu yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencontohkan bagaimana cara puasa tersebut. Itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita itu merasakan bagaimana laparnya orang di sekitar kita gitu. Jadi diwajibkan berpuasa agar kita itu peka terhadap keadaan lingkungan kita itu gitu loh Pak. Ini salah satu dampak daripada puasa itu gitu loh.
Di dalam segi sosialnya memang begitu gitu loh Pak. Itu kalau dalam segi sosialnya. Tetapi kalau secara ini, puasa itu adalah sebuah perintah Allah. Kalau kita mengerjakan sebuah perintah Allah itu disebut bertaubat gitu loh Pak. Kita itu bertobat kepada Allah, maka ketika kita bertobat kepada Allah maka dosa diampuni oleh Allah. Nah, di sini setiap pengampunan dosa itu orang yang misalkan saya ini melakukan dosa gitu, maka saya juga yang harus bertobat gitu loh Pak. Tidak boleh saya melakukan dosa kemudian saya mencari Tuhan, membunuh Tuhan gitu loh. Tidak bisa seperti itu Pak David, tidak bisa gitu loh. Nah, kalau di dalam ajaran Kristen kan begitu. Pak David yang berdosa, Tuhannya yang dibunuh. Ini sebenarnya Pak David di dalam ajaran Kristen ini ketidakadilan yang nyata gitu loh Pak David. Seharusnya kalau Pak David yang berdosa, maka Pak David juga yang bertobat gitu. Kalau Pak David yang berdosa, Pak David juga yang dihukum seharusnya. Bukan malah Pak David bahagia melihat Tuhannya dibunuh gitu loh. Bukan Pak David mencari Tuhan, menyembelih Tuhan kebuat korban. Bukan Pak David. Jadi semua Abraham mengorbankan binatang, orang Yahudi mengorbankan hewan, terus umat Islam juga mengorbankan hewan gitu. Itu bukan penebusan dosa sebenarnya Pak David. Itu sebagai ujian bagi umat manusia gitu. Kita ini dianjurkan berkorban binatang, itu sebuah ujian. Apakah Anda termasuk orang yang sangat mencintai duniawi atau lebih mencintai Allah gitu loh Pak David. Apakah Anda termasuk orang yang pelit sekali sehingga Anda itu tidak mau berbagi dengan yang lainnya gitu. Nah, daging-daging yang disembelih ini, daging-daging hewan ini dibagi-bagikan kepada masyarakat umum gitu loh Pak David. Dibagikan kepada masyarakat umum, kepada orang jahil, sehingga orang yang awalnya tidak bisa membeli daging karena mahal, karena berkat daripada orang yang kaya ini berkorban, maka dia itu kebagian daging gitu. Ini sudah menjadi merupakan empati kita terhadap masyarakat lingkungan kita. Itu dari segi sosialnya sudah dampaknya itu seperti itu gitu loh Pak David. Jadi Allah memerintahkan berkorban ini bukan kamu harus menebus dosa berkorban. Tidak seperti itu Pak David. Korban ini adalah sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, menguji iman kita. Apakah kita ini lebih sayang kepada harta kita gitu loh Pak David. Apakah kita itu lebih cinta kepada harta kita sehingga kita itu tidak mau mengeluarkan untuk orang lain gitu. Maka di dalam Islam diwajibkan gitu. Diwajibkan agar masyarakat lingkungan kita itu merasakan gitu, tidak begitu menderita gitu loh Pak David. Artinya ketika orang itu pingin daging misalkan, orang itu enggak, karena mahalnya daging, harga mahal daging, tidak punya untuk membeli daging, kemudian ada orang yang mengantarkan daging gitu loh. Itu dampak sosialnya seperti itu gitu loh Pak David. Bukan karena kita itu ingin menebus dosa saya, tidak. Bukan. Jadi korban itu bukan untuk menebus dosa gitu loh Pak David. Korban itu hanya adalah perintah Allah. Allah itu sedang menguji kita. Nah, kalau Allah lulus, kalau Allah menguji dan kemudian kita itu mencoba mengeluarkan, maka kita ini disebut termasuk orang-orang yang takwa, termasuk orang-orang yang mengikuti perintah Allah. Maka dosanya diampuni karena mengikuti perintah Allah gitu loh Pak David. Itu yang tidak Anda pahami gitu loh Pak David. Saya sekali lagi katakan, berpuasa itu adalah salah satu cara umat Islam itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala gitu.
adalah salah satunya caranya itu bertobat agar dosa-dosa yang selama ini, yang baik yang disengaja atau yang tidak sengaja, itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita itu harus banyak istighfar dan banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga berpuasa, melaksanakan sholat dan seterusnya. Itu agar dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah. Jadi kita sendiri yang harus bertobat gitu loh Pak David. Bukan berarti saya yang bukan berarti saya yang berdosa, saya mencari Tuhan mau membunuh Tuhan, bukan gitu loh Pak David. Jangan sampai begitu, itu sudah menyimpang. Kalau saya yang berdosa, Tuhannya yang dihukum, itu kan sudah ketidakadilan yang nyata gitu loh. Ibarat gini aja Pak David, Pak David ini seorang pemimpin gitu, presiden lah anggaplah. Kemudian Pak David ini mempunyai sebuah pabrik gitu, perusahaan besar gitu loh ya, perusahaan gitu. Nah kemudian semua karyawan ini melakukan dosa, artinya korupsi semuanya Pak David. Sebagian besar daripada karyawan Anda ini kemudian itu korupsi, melakukan kesalahan. Nah, apakah Anda akan anak Anda sebagai tumbal gitu Pak David? Karena misalkan gini, karyawan Anda itu melakukan kesalahan, kemudian anak Anda yang dipenjara sama Anda gitu. Apakah ini adil menurut Anda gitu? Ya gak adil di sini. Nah, kalau Yesus yang dikatakan menebus dosa itu sebuah ketidakadilan yang nyata gitu loh Pak David, yang nyata gitu. Masa Tuhan tidak adil Pak David? Sedangkan konsep penebusan dosa di dalam ajaran Kristen itu sangat-sangat tidak adil gitu. Dan kalau Anda mempercaya itu, Anda itu sama aja mengatakan Tuhan itu tidak adil gitu. Ini sebenarnya menghina Tuhan, tetapi Anda tidak sadar gitu loh Pak David. Pak David, Anda mengatakan semua utusan pun berdosa, semua para nabi berdosa dan utusan pun berdosa. Ya memang benar Pak David. Tetapi utusan ini kan adalah manusia pilihan gitu loh Pak David. Artinya dosanya itu tidak dia itu berhati-hati karena apa? Karena selalu membawa firman Allah di dalam dakwahnya gitu. Dia itu pasti akan selalu lebih hati-hati daripada saya dan Anda, kan begitu Pak David. Nah, makanya dosanya, dan selalu Allah ini selalu menjaga utusan tersebut gitu loh Pak David. Nah, artinya kalau yang dilakukan kalau dosanya tetap pasti berdosa gitu loh. Tetapi itu para utusan itu maksum. Artinya maksum ini diampuni dosa-dosanya, karena tidak mungkin para utusan itu adalah melakukan sesuatu yang sangat-sangat menyimpang. Itu tidak mungkin. Kenapa? Karena memang manusia pilihan yang dipilih oleh Tuhan gitu. Artinya manusia terbaik di antara manusia yang ada gitu loh Pak David. Maka Allah memilih sebagai utusan gitu. Jadi kalau dosa-dosa yang pernah dilakukan, misalkan lupa segala macam sehingga menyebabkan dosa, itu semua dosa-dosa seperti itu kecil itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu menurut ajaran Islam. Karena apa? Karena utusan itu adalah maksum gitu. Maksum ini diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan para utusan ini pasti mencontohkan sesuatu yang baik gitu. Ketika misalkan mengajarkan tentang sholat, maka utusan ini lebih dulu melakukan sholat tersebut. Kenapa? Mencontohkan gitu. Ketika para utusan itu memerintahkan puasa, maka utusan itu lebih dulu dia itu berpuasa. Ketika para utusan itu memerintahkan sholat sunnah, sholat ini segala macam, maka para utusan itu lebih dulu melakukan apa yang diperintahkan itu gitu. Sehingga kaumnya seperti saya itu mengikuti bagaimana caranya bertaubat, bagaimana caranya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tahu dari para utusan tersebut gitu loh Pak David.
Para utusan itu yang mencontohkan gitu, bagaimana caranya kita bertaubat dari dosa, bagaimana caranya kita minta ampun dari dosa gitu. Semua itu diberikan atau diajarkan oleh para utusan gitu loh Pak David. Pak David, Anda mengatakan di dalam ajaran Islam Nabi Isa itu kan selamat, kemudian orang yang diserupakan, yang ditangkapkan begitu. Nah begini Pak David, logika kita ini sekarang ini sebenarnya di hari sekarang ini sudah banyak gitu loh Pak David. Ibarat gini, orang Romawi ini kan hanya mendengar laporan daripada orang-orang agar Yesus itu ditangkap. Sementara orang Romawi sendiri itu, tentara yang mau menangkap ini kan tidak tahu wajah asli Yesus seperti apa, itu pasti tidak tahu gitu loh Pak. Yang dia pegang itu adalah sebuah data gitu. Misalkan contohnya datanya seperti ini, Yesus itu baju merah, rambutnya agak merah gitu misalkan ya. Yesus itu dia sering berpakaian baju merah, terus rambutnya agak merah, hidungnya agak mancung, alisnya agak tebal misalkan gitu ya. Data ini yang dipegang oleh tentara Romawi, kan begitu Pak David. Nah kemudian ada juga yang melaporkan nanti misalkan Yesus misalkan ini, orang yang saya cium dialah Yesus, misalkan ada orang yang mengatakan begitu gitu kepada tentara Romawi. Ternyata data-data itu dipegang oleh Romawi, walaupun orang Romawi itu tidak tahu mana yang Yesus, mana yang bukan gitu. Karena berdasarkan data-data itu, maka kemudian orang Romawi ini mendatangi tempat Yesus kan kemudian. Nah, ketika pada saat itu misalkan orang yang jahat ini kemudian mencari-cari Yesus ke dalam, ingin mencium Yesus misalkan gitu ya, ingin mencium Yesus, maka pada saat itu Yesus tidak ada misalkan gitu. Nah dia itu kan sudah di dalam rumah mencari-cari Yesus misalkan gitu. Nah kemudian ternyata yang mencari itu rambutnya pirang juga, ternyata pas waktu itu kebetulan berpakaian merah, maka orang Romawi menangkap orang itu gitu loh Pak David. Ini yang disebut bisa jadi, yang dimaksud dengan diserupakan itu bisa jadi serupa dalam data-data yang dipegang oleh orang-orang Romawi gitu. Jadi orang yang ini serupa dengan data-data yang dipegang oleh orang Romawi, sehingga banyak kejadian orang itu karena memegang data-data, kemudian orang itu serupa dengan orang yang yang ingin ditangkap, maka ada terjadi kemudian salah tangkap, itu banyak gitu loh. Nah bisa jadi Yesus ini adalah salah tangkap gitu loh Mbak David. Salah tangkap gitu. Bisa jadi ini termasuk diserupakan juga, artinya data-data yang dipegang oleh Romawi ini serupa dengan orang yang berada di situ gitu. Ini kan diserupakan juga sebenarnya kalau logika Anda itu jalan gitu loh Pak. Artinya Romawi ini cuma salah tangkap gitu loh. Nah salah tangkap ini semuanya itu kan yang mengatur itu berhubung misalkan datanya itu tidak terlalu lengkap, tidak terlalu ini, maka bisa jadi ini serupa, ada orang yang serupa, kemudian yang serupa itu ditangkap gitu. Ini bisa jadi seperti itu, karena di dalam Al-Quran itu tidak dijelaskan diserupakan seperti apa, itu tidak jelas. Apakah datanya yang diserupakan, apakah fisiknya, apakah wajahnya, apakah bajunya, apakah alisnya, apakah apanya, gitu kan tidak dijelaskan. Yang penting di situ diserupakan, ya bisa saja, bisa datanya yang serupa gitu. Data dengan orang yang ada di situ itu bisa saja terjadi seperti itu gitu loh Pak David. Itu yang perlu Anda Anda pelajari juga. Jangan terlangsung menjas sebuah kesimpulan, Anda menyimpulkan sesuatu yang salah gitu loh Pak David. Jadi kalau membaca kitab suci itu memang per kalimat itu memang harus dimaknai dengan benar gitu loh Pak David. Itu yang perlu Anda ketahui gitu loh.
Pak David, Anda mengatakan kalau hanya sekedar Rasul, Nabi Isa itu ngapain turun ke dunia? Itu kan banyak para Rasul, gitu Anda mengatakan begitu. Nah, para Rasul itu kan pada zamannya masing-masing, Pak David. Artinya gini ya, misalkan gini, Nabi Musa itu di zaman Nabi Musa. Terus kemudian Nabi Musa itu berjuang terus demikian rupa gitu loh. Kemudian Nabi Musa ini pergi gitu, gak ada. Nah setelah 1000 tahun lagi misalkan, baru diberikan utusan lagi yang bernama Nabi Isa gitu loh. Ini setelah bukan secara bersamaan gitu loh Pak David, bukan secara bersamaan gitu loh. Artinya apa? Setelah pemimpin itu tiada dan orang itu mulai merusak ajaran Nabi Musa, merusak, maka Allah mengirim pemimpin lagi untuk manusia gitu loh. Yang Nabi Isa ini mengirim lagi Nabi Isa gitu sebagai utusan gitu. Nah, ketika Nabi Isa ini dikirim sebagai utusan, maka ada orang yang menyalahgunakan gitu. Ada yang menolak, ada yang melebih-lebihkan gitu. Ini sebenarnya antara menolak dan melebih-lebihkan ini sebenarnya sama aja gitu. Sama-sama apa menyimpang gitu. Sama-sama menyimpang sebenarnya gitu. Agar tidak dikatakan menolak, maka dia itu dilebih-lebihkan, anggap aja Tuhan gitu. Tetapi memakai nama Nabi Isa gitu. Ini melebih-lebihkan namanya. Sebenarnya biar tidak terkesan menolak, maka itu dilebih-lebihkan. Bukan yang semestinya gitu. Artinya setelah Nabi Isa ini mengajarkan sebagai utusan untuk Bani Israel, misalkan Nabi Isa ini selalu mengajarkan saya ini adalah utusan untuk Bani Israel, saya ini. Kemudian ada orang yang nggak suka, orang itu dengan beberapa cara gitu loh Pak David. Ada yang menolak, wih kamu ngapain, kamu itu bukan nabi, kamu itu bukan rasul, kamu itu bukan utusan. Ada yang menolak gitu. Dan juga ada yang melebih-lebihkan gitu. Artinya, wah biar saya ini tidak terkesan menolak, anggap aja Nabi Isa itu Tuhan gitu aja gitu. Nah ini sebenarnya menyesatkan dengan memakai nama Nabi Isa gitu. Nabi Isa ini dipakai namanya saja untuk menyesatkan pengikutnya Nabi Isa gitu loh. Bisa jadi seperti itu gitu loh Pak David. Akhirnya Pak, semua ajaran Nabi Isa itu tidak diajarkan gitu. Semua ajaran Nabi Isa itu tidak diajarkan oleh orang yang melebih-lebihkan tadi gitu loh Pak David. Dan Anda sekarang ini termasuk mengikuti orang yang melebih-lebihkan itu gitu loh Pak David. Anda termasuk mengikuti orang yang berlebihan tersebut gitu loh Pak David. Nah itulah kenapa pentingnya Rasul atau utusan Allah itu diturunkan ya seperti itu Pak David. Sebagai pemimpin agar manusia itu mengikuti para utusan itu gitu loh Pak David. Dan zamannya ini berbeda gitu loh Pak David. Berjarak Nabi Musa ya zaman Nabi Fir'aun. Terus zaman Nabi Isa ya di zaman Nabi Isa. Zaman Nabi Muhammad berbeda lagi ya zaman Nabi Muhammad gitu. Semua itu berbeda zaman gitu loh Pak David. Berbeda zaman. Karena apa? Karena Allah mengutus utusan itu agar mendidik manusia gitu, agar selamat manusia ini gitu, agar manusia ini masuk surga gitu loh Pak David. Nah orang yang selalu menentang, membangkang utusan tersebut, maka dia itu karena ya tidak mau masuk surga gitu, karena enggan gitu. Contoh, ketika misalkan saya ini hidup di zaman Nabi Musa misalkan gitu, maka saya ini harus atau wajib mengikuti aturan atau ajaran dari Nabi Musa gitu loh Pak David. Kalau saya ini hidup di zaman Nabi Isa, saya wajib harus ikut kepada ajaran Nabi Isa gitu loh. Tetapi kalau saya hidup di zaman Nabi Muhammad SAW sebagai utusan yang terakhir dan Al-Quran sebagai perjanjian terakhir, maka saya wajib dan harus mengikuti Nabi Muhammad SAW gitu loh. Jangan sok-sokan gitu. Artinya sok-sokan, saya ini pengikut Nabi Isa, ngapain ikut Nabi Muhammad? Jangan begitu, Anda kafir kalau sudah begitu.
Anda itu sudah menyalahi aturan. Allah itu sudah memberikan utusan yang terakhir agar supaya kita semua umat manusia itu mengikuti utusan terakhir tersebut gitu loh Pak. Agar kita itu tidak melanggar atau tidak menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Itu loh Pak David. Saya sudah begini Pak David. Sebenarnya kalau bicara korban misalkan ada umat Islam mengorbankan hewan, ada umat Yahudi mengorbankan hewan, itu sebenarnya bukan konsep penebusan dosa, bukan Pak David. Allah ini sedang menguji umat manusia gitu loh. Menguji apakah dia itu terlalu mencintai hartanya daripada mencintai Allah gitu loh. Sehingga Allah memberikan sebuah perintah agar supaya membeli dengan kekayaannya itu membeli hewan gitu. Kemudian disembelih dan dagingnya itu dibagi-bagikan kepada orang lain gitu. Nah, dibagi-bagikan kepada orang lain ini daripada salah satu bentuk sosial gitu. Nah, ini yang harus Anda ketahui. Bukan karena saya ingin menebus dosa saya, bukan. Ini ujian. Nah, setelah Allah ini memerintahkan orang itu misalkan berkorban hewan tersebut, maka Allah mengampuni dosanya. Karena apa? Karena Allah menguji apakah Anda ini pelit atau tidak gitu. Apakah Anda ini termasuk orang yang mementingkan hartanya atau tidak gitu. Nah, jika Anda lebih mencintai Allah dan Anda rela mengeluarkan uang membagi-bagikan kepada tetangga-tetangga Anda, maka Anda ini diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah itulah konteks daripada korban itu. Itulah sebenarnya korban itu seperti itu gitu. Hewan kurban itu. Nah, orang Yahudi, orang Muslim ini kan mengorbankan hewan, mengorbankan binatang. Tetapi kenapa orang Kristen malah mengorbankan Tuhan gitu? Kenapa Tuhan yang dijadikan korban sehingga Tuhan disembelih gitu? Kalau umat Islam, umat Yahudi kan menyembelih binatang, tetapi Kristen ini aneh, malah menyembelih Tuhan gitu. Ini sebenarnya penghinaan terhadap Tuhan itu sendiri gitu loh Pak David. Tetapi Anda tidak sadar, lagi-lagi Anda tidak sadar. Karena apa? Karena memang tertutup oleh sebuah dogma tadi gitu loh Pak David. Tidak sadar Anda ini sebenarnya gitu loh. Cuman Anda ini terlalu terobsesi pada sebuah dogma, maka akhirnya kesalahan atau kesesatan atau penghinaan seperti itu Anda tidak rasakan gitu. Kurban itu sebenarnya ujian dari Allah. Jadi menyembelih hewan bukan menyembelih Tuhan seperti Anda, Pak David gitu. Bukan. Jika Anda menyembelih Tuhan, Anda ini sebenarnya menghina Tuhan gitu loh. Kan umat Islam mengorbankan hewan, Yahudi mengorbankan hewan. Kok umat Kristen sendiri yang mengorbankan Tuhan gitu loh. Artinya umat Islam menyembelih hewan, umat Kristen menyembelih Tuhan gitu. Ini sebenarnya penghinaan terhadap Tuhan itu sendiri di dalam keyakinan Anda gitu loh Pak David. Tetapi berhubung Anda ini didogma, maka penghinaan kepada Tuhan seperti itu Anda gak dirasakan gitu loh. Orang lain yang tahu gitu loh Pak David. Orang lain seperti saya ini tahu bahwa Anda ini sedang tersesat gitu loh Pak David. Begini Pak David, Anda di VN kedua mengatakan begini, manusia itu dibenarkan walaupun salah akibat percaya iman kepada Yesus gitu. Nah, ini lagi-lagi Anda mengajarkan sebuah ketidakadilan. Sudah salah beriman kepada Yesus sebagai Tuhan, maka dianggap dibenarkan. Ini sebenarnya kan pembelotan gitu loh. Artinya membenarkan sesuatu yang salah, menyalahkan sesuatu yang benar gitu loh. Namun Anda digiring secara pelan-pelan di dogma, digiring secara pelan-pelan agar agar Anda ini tidak tahu bahwa Anda ini sedang dibelotkan gitu loh Pak. Sehingga Anda bisa atau berani membenarkan sesuatu yang salah berhubung Anda itu sudah di dogma gitu loh.
Itu yang seharusnya Anda pikirkan dengan logika Anda gitu loh Pak David. Tuhan itu memberikan akal pikiran kepada manusia agar supaya mengetahui antara baik dan buruknya gitu loh. Pak David, Anda juga mengatakan begini, umat Kristen ini susah juga gitu, gak mudah. Anda mengatakan begitu. Kalau kalau Anda mengatakan begini ya, kalau hidupmu gak lebih benar daripada orang Farisi, kamu itu percuma gitu. Anda mengatakan begitu kepada orang Kristen. Jadi umat Kristen ini kalau hidupnya tidak lebih baik daripada orang Farisi, Anda itu percuma orang Kristen gitu. Pak David, saya mau tanya kepada Anda, orang yang yang lebih baik dari orang Farisi menurut Anda itu apa? Orang Farisi itu masih taat kepada hukum Taurat gitu loh Pak David. Sementara Anda belas nol gitu loh. Tidak melakukan apapun yang Yesus perintahkan gitu. Anda mulut aja mengatakan mengikuti Yesus, tetapi tidak satu pun Anda mengikuti perintah-perintah Yesus gitu. Nggak ada gitu loh Pak. Anda ini cuma main gitar di gereja gitu loh. Walaupun Anda mengatakan, oh saya ini juga puasa. Nah puasa ini berdasarkan ajaran siapa? Lagi-lagi berdasarkan ajaran manusia Anda ini gitu. Ajaran manusia gitu. Kenapa? Karena syariat daripada Yesus itu tidak diketahui oleh orang Kristen gitu. Karena itu memang tidak penting bagi umat Kristen gitu. Yang penting membunuh Tuhan itu orang Kristen gitu. Kalau Tuhan mati dosakan hak gak ada gitu loh. Itu yang diutamakan oleh umat Kristen gitu loh. Nah disinilah kesesatan Anda gitu loh Pak David. Saya melihat Anda ini memang sedang tersesat gitu loh Pak. Makanya saya ini selalu berdoa mudah-mudahan Anda ini diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala agar Anda ini menjadi orang yang selamat gitu loh Pak David. Ingat Pak, kematian itu kekal abadi Pak David. Tidak bisa kembali ke dunia ini lagi gitu loh. Maka sebelum Anda mati, sebelum Anda meninggal, coba perhatikan, coba pelajari benar-benar. Cari kebenaran yang benar-benar benar gitu loh Pak. Jangan selalu mengikuti katanya dogma, katanya ini, katanya itu Yesus Tuhan, katanya ini Yesus Tuhan. Jangan hanya berdasarkan katanya. Setelah diklarifikasi, setelah ditanyakan ke Yesus, apakah Anda benar-benar Tuhan? Yesus tidak pernah mengakui dirinya sebagai Tuhan, tidak. Cuman orang yang menuhankan Yesus itu hanya berdasarkan katanya ini, katanya gitu. Itu sebuah asumsi sebenarnya gitu loh Pak David. Asumsi. Nah, kembali lagi kepada yang tadi, Anda selalu mengatakan umat Kristen itu harus lebih baik daripada orang Farisi, kan begitu? Nah, yang saya tanyakan, ukuran standar baiknya itu seperti apa? Orang Kristen ini seperti apa? Kan nggak ada ketentuan baik buruknya, itu nggak ada di dalam syariat baik buruknya itu nggak ada di dalam Kristen, nggak ada gitu. Memang yang ada hanya berdasarkan daripada ajaran manusia semua gitu loh Pak David. Tentu orang bisa dikatakan lebih baik itu harus mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu sudah distandarkan orang yang baik, kan begitu. Kalau orang itu sudah mampu mengerjakan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, itu orang baik, kan begitu. Nah kalau di dalam Kristen kan nggak ada Pak David. Baik seperti apa gitu. Ini yang gak ada standarnya, gak ada standar ukuran baik itu yang benar-benar dari ajaran Yesus, itu gak ada di dalam ajaran Kristen. Hampa kok ajaran Kristen ini. Hampa, gak ada ajaran yang harus dilakukan, ajaran Yesus yang harus dilakukan di dalam ajaran Kristen, gak ada gitu. Karena apa? Karena umat Kristen itu selalu memang menekankan pokoknya Yesus itu percaya mati ya sudah gitu aja, itu sebenarnya. Dogmanya itu seperti itu gitu loh Pak David. Makanya saya ini melihat Anda ini sedang tersesat. Saya ini sebenarnya walaupun Anda itu banyak uangnya, misalkan banyak hartanya, banyak
hartanya, tetapi itu semua nggak berguna kelak gitu loh Pak David, nggak ada artinya gitu loh Pak David. Kita itu menanggung sendiri-sendiri gitu loh Pak David. Saya menanggung atas apa yang saya imani itu sendiri. Anda menanggung kepercayaan Anda sendiri gitu. Nah, kalau sampai kepercayaan itu salah, kita itu tidak akan bisa lagi kembali ke dunia ini gitu loh Pak David. Kita itu akan selalu menyesal terus-menerus seumur hidup dan abadi selama-lamanya gitu loh Pak David. Nah, kita itu pasti akan hidup kembali gitu. Nah, hidup kembali di alam yang lain gitu loh Pak David. Bukan di dunia ini lagi gitu. Nah, ini tidak bisa ke dunia lagi untuk bertaubat, itu sudah terlambat gitu. Makanya sebelum kita itu meninggal, kita itu harus benar-benar mempelajari dengan benar. Akal pikiran yang Allah berikan ini gunakan untuk Untuk masa depan kita setelah kematian gitu. Pemikiran kita itu jangan terlalu pendek, hanya memikiri urusan dunia sekarang besok, mau makan apa, sekarang dapat duit apa enggak. Jangan begitu terus gitu loh, Pak. Coba kita itu melangkah lebih maju. Apa yang harus saya bawa, apa yang harus saya lakukan nanti kalau saya ini meninggal gitu loh, Pak. Kalau saya salah di dalam menyembah Tuhan, pasti saya ini akan celaka gitu. Itu yang harus dipikirkan gitu loh Pak David. Kita ini tidak hanya sekedar mengingat isi perut aja gitu. Semua manusia ini mempunyai tujuan hidup gitu loh. Tujuan hidup ini bukan duniawi gitu loh. Tujuan hidup kita itu bukan duniawi. Makanya sekarang ini mulailah menabung amalan kita, menabung yaitu keyakinan kita mana yang benar gitu. Mana sebenarnya yang benar, maka pelajari benar-benar di dalam ajaran. Nah, kalau sudah ada sesuatu yang tidak rasional, artinya yang tidak menemukan sebuah ketidakadilan seperti yang saya tunjukkan di atas, itu sebenarnya sudah menyimpang gitu. Nah, ternyata konsep ketuhanan, konsep penebusan dosa, konsep ketuhanan di dalam ajaran Kristen ini sangat-sangat juga tidak adil gitu. Sangat tidak adil. Ini pasti bukan ajaran Tuhan karena tidak adil gitu. Tuhan tidak mungkin mengajarkan sesuatu yang tidak adil gitu. Ini pasti ajaran manusia gitu. Makanya bertentangan dengan sebuah keadilan gitu. Nah, akhirnya ajaran manusia itu, bagaimana caranya ajaran manusia itu agar diakui sebagai ajaran Tuhan ya. Itu yang bahaya gitu loh Pak David. Yang bahaya itu seperti itu. Kadang orang yang tidak mempunyai pemikiran jernih, dia itu akan tertipu dengan situasi seperti itu gitu loh Pak David. Kenapa? Karena dikira memang ajaran Tuhan beneran gitu. Ternyata bukan gitu. Pak David, di VN ketiga Anda mengatakan Yesus itu dalam kemanusiaannya itu atau menyerahkan diri gitu loh. Anda mengatakan begitu. Begini Pak David, Anda mengatakan kan Tuhan menjadi manusia, menjelma menjadi manusia. Kemudian setelah menjadi manusia ini kan tetap Tuhan, gitu loh. Ini menurut keyakinan Kristus kan tetap Tuhan kan, nggak hilang kan gitu. Walaupun dia itu dari segi kemanusiaan, kan tetap Tuhan. Karena cuma berubah wujud lah, anggaplah gitu Anda mengatakan. Artinya gini, yang semula Pak David ini berwujud seperti sekarang ini. Kemudian Pak David itu berubah wujud menjadi wanita gitu. Tapi tetap Pak David wanita itu gitu. Ketika wanita itu misalkan dipotong tangannya, itu Pak David yang dipotong tangannya gitu loh Pak David. Intinya kan begitu. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau Yesus ini berupa manusia ini kan tetap Tuhan. Nah, kalau tetap Tuhan, ini menyerahkan diri kepada siapa gitu loh Pak David.
Sedangkan Yesus sendiri itu tetap Tuhan yang berubah wujud menurut Anda gitu. Menyerahkan diri ke siapa? Ke iblis. Kan dia itu sudah Tuhan gitu. Menyerahkan dia ke iblis gitu. Artinya iblis yang menyandra dosa. Iblis ini menyandra dosa, kemudian Tuhan datang membebaskan manusia karena iblis ini menyandra dosa, maka Tuhan merebut dari iblis gitu. Atau tetapi iblis menginginkan darah Tuhan. Kalau Anda ingin Tuhan, kalau Anda ingin membebaskan dosa manusia, kamu harus mati dulu. Tumbalkan darahmu, korbankan darahmu ke saya, persembahkan darahmu ke saya, kan gitu. Iblis ini gitu, karena iblis yang menyandera dosa, kan begitu. Ini sebenarnya ajaran yang sangat-sangat menyimpang, Pak David, sangat-sangat menyesatkan gitu. Kan ajaran di dalam ajaran Kristen itu iblis itu menyandera dosa, kemudian Tuhan itu datang ingin menyelamatkan manusia. Iblis ini sebagai penyandera dosa manusia. Kemudian Tuhan ini berarti Tuhan ini transaksi dengan iblis, kan begitu, Pak David. Maka iblis Tuhan, anakmu aja korbankan ke saya gitu. Artinya iblis ini minta tumbal gitu loh, Pak David. Minta tumbal anak Tuhan gitu. Maka kemudian memenuhi Tuhan ini permintaan iblis ini seperti hal-hal seperti ini sebenarnya sangat-sangat menyimpang gitu loh, Pak David, sangat menyesatkan gitu. Ini tumbal sebenarnya gitu, tumbal gitu loh, Pak David. Nah, kalau misalkan Anda mengatakan, oh ini bukan tumbal, tetapi Tuhan menebus dosa. Lah, sekarang bicara tentang menebus lagi. Kalau kita bicara tentang menebus, itu adalah kita bicara dalam hukum transaksi gitu. Nah, transaksi ini kan ada yang menebus, ada yang menerima tebusan, ada barang yang ditebuskan begitu. Nah, kalau Tuhan datang ke dunia ini mau menebus, yang ditebus ini adalah manusia, maka kepada siapa orang itu menebus? Contoh gini aja, misalkan Pak David ini disandra orang gitu loh. Sandra oleh saya ini datang ingin menebus, tentu saja saya ini membayar tebusan kepada orang yang menyandra Pak David, kan begitu. Kemudian saya ini membayar sejumlah apa yang penyandra itu inginkan, kan gitu. Contoh, kalau penyandra itu menginginkan uang 5M misalkan, saya itu membawa uang 5M diserahkan kepada yang menyandra Pak David, kan begitu. Sehingga Pak David bisa bebas, kan begitu. Nah, begitu juga dosa manusia. Kan dosa manusia ini disandra iblis. Tentu saja Tuhan datang itu bertransaksi dengan iblis dan menyerahkan kepala Yesus ini kepada iblis. Artinya iblis ini membutuhkan tumbal gitu. Kemudian Yesus ini sebagai tumbal gitu. Nah, belajar ajaran tumbal, menumbalkan manusia, ini sebenarnya memang ajaran Romawi kuno gitu. Jadi manusia, kalau orang itu ingin bebas dari dosanya, maka manusia ini harus ditumbalkan gitu. Itu sebenarnya ajaran Romawi kuno gitu. Nah, ini sekarang setelah Yesus tidak usah menumbalkan lagi gitu. Karena sudah Tuhan yang dibunuh gitu. Setelah Yesus ini gak usah menumbalkan manusia lagi gitu. Nah, ini yang tidak Anda pahami gitu. Sedangkan ajaran Yesus, ajaran para nabi itu tidak ada istilah tumbal itu, gak ada gitu Pak David. Istilah penebusan dosa apa segala macam itu kan cuma berbeda dalam apa kata-kata. Artinya kata kalimatnya itu diperhalus gitu. Kalau tumbalnya ya tetap tumbal sebenarnya gitu, tetap tumbal gitu. Cuman kata-katanya diperhalus agar tidak terkesan sebagai tumbal gitu aja. Pak David, Anda mengatakan dosa itu seperti hutang apa segalanya. Kalau dosa seperti hutang, artinya ada ya orang yang membayar hutang, ada yang menerima hutang, kan begitu. Nah, ternyata manusia ini sebagai objek yang ditebus gitu loh. Artinya seperti penggadaian gitu. Dosa manusia ini disandra oleh iblis. Kemudian Tuhan datang bertransaksi dengan iblis. Itu sebenarnya gitu.
Ini tumbal namanya Pak David, tumbal gitu. Cuman tumbal ini diperhalus lagi agar kalau sampai dikatakan tumbal ini pasti orang banyak yang mental, banyak yang tidak terima, akhirnya mencari keyakinan lain. Maka agar tidak agar tidak terkesan seperti tumbal, maka diperhalus menjadi penebusan dosa gitu. Diperhalus lagi, tetapi caranya pancet gitu. Cuman kalimatnya aja diperhalus gitu. Seperti misalkan gini, orang itu pokoknya kalimatnya lah diperhalus gitu. Yang awalnya itu kalimat itu seperti tumbal. Ibarat gini, orang itu membutuhkan pesugihan, maka anaknya yang dijadikan tumbal. Seperti itu. Sehingga agar mendapatkan kekayaan gitu. Nah, Tuhan ini juga demikian kalau di dalam konsep Kristen. Tuhan ini agar supaya dosa ini dibebaskan, Tuhan ini menumbalkan anaknya gitu kepada iblis, karena iblis yang menyandera dosa gitu. Ini sebenarnya tumbal gitu Pak David, tumbal. Ajaran tumbal menumbal itu memang ajaran Romawi gitu loh Pak David. Romawi. Tapi berhubung di era zaman sudah modern, tumbal ini kan sudah nggak musim, nggak laku lagi. Maka kata kalimatnya itu diperhalus lagi. Kalau perlu Alkitabnya perlu direvisi lagi gitu loh. Jangan sampai ada kalimat hal-hal yang frontal seperti itu gitu loh. Maka kalimat tumbal ini diperhalus lagi menjadi penebusan dosa gitu loh. Sebenarnya sama dengan kayak tumbal itu sebenarnya Pak David gitu lah. Ya itulah yang bisa saya jelaskan Pak David di dalam perspektif Islam. Dan juga saya ini sebenarnya sudah juga belajar tentang Bible gitu loh Pak David. Jadi saya itu tahu sedikit, walaupun sedikit itu tentang Bible dan konsep-konsep ketuhanan di dalam Kristen itu, karena saya mempelajari konsep-konsep ketuhanan di dalam Kristen. Juga saya mempelajari tentang konsep penebusan dosa, dan juga saya mempelajari tentang perkataan-perkataan Yesus gitu. Ajaran-ajaran Yesus itu seperti apa gitu, saya pelajari juga gitu loh. Makanya saya tahu kalau Pak David ini tidak pernah mengikuti ajaran Yesus gitu loh. Ya mudah-mudahan Pak David sadar dengan hal ini gitu loh. Nah, begitulah hasil dialog antara saya dengan Pendeta David Salim. Nah, seperti yang saya katakan tadi, sebenarnya tumbal itu di dalam ajaran Kristen itu tumbal sebenarnya. Maka kemudian kalimat tumbal itu diperhalus menjadi sebuah penebusan gitu loh. Agar tidak terkesan serem gitu loh. Maka digeser menjadi penebusan. Sebenarnya kalau prakteknya sama gitu loh. Praktiknya tidak bisa dirubah, cuman kalimatnya aja diperhalus. Ibarat gini ya, ibarat orang itu orang itu melakukan pesugihan misalkan. Pesugihan itu kan menumbalkan anaknya demi mencapai kekayaan kan. Nah, sebenarnya di dalam konsep penebusan dosa dalam Kristen sama, itu menumbalkan anaknya demi menebus dosa. Menumbalkan anaknya demi menebus dosa. Kalau di dalam pesugihan itu menumbalkan anaknya demi menebus atau demi kekayaan kan gitu. Nah, kalimat tumbal di sini dirubah, diperhalus menjadi menebus. Artinya Tuhan menebus dosa gitu, mengorbankan anaknya. Terus kemudian orang pesugihan ini orang itu menebus kekayaan dengan mengorbankan anaknya gitu. Sepertinya cuma diperhalus saja bahasanya. Intinya sama gitu loh, dengan sebuah tumbal gitu. Tapi kalau dikatakan tumbal ini pasti tidak mau. Karena apa? Karena tumbal ini memang kalimatnya itu terlalu serem gitu. Terlalu serem kalau
mengatakan tumbal, karena kalimat tumbal ini identik dengan ajaran iblis gitu. Itulah yang terbersit di dalam dialog ini. Mudah-mudahan Anda yang mendengarkan VN ini diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dimudahkan segala urusannya dan dimudahkan rezekinya, dan juga mudah-mudahan Anda dijadikan orang yang sukses fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin Allahumma amin. Dukung terus channel ini, karena channel ini adalah sebagai bentuk atau mempersempit ruang gerak daripada pemurtatan yang ada gitu loh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.